الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang berwajibkan berbahagia. Mari panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sangat banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Sebagai hamba Allah yang sekalian akal dan hati, sudah mesti kita menyadari kalau segala puji hanya milik Allah dan hanya kepadanya kita bisa memohon pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan terus bertakwa padanya kita dapat berharap dimasukkan dalam keadaan sebagai orang Islam. Kaum muslimin jamaah wajib yang berbahagia. Judul khutbah yang kita pada kesempatan ini adalah benteng kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh dan nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya menepati kesabaran. Begitulah terjemahan dari surat Al-Asr. Di sini Allah secara tegas memperingatkan kepada kita semua bahwa hakikat manusia pada dasarnya cenderung untuk terus merugi. Merugi di sini adalah salah satunya yang bisa dimaknai sebagai turun derajat, seperti di Allah dalam surah Al-Qur'an ayat 5, yang Allah menciptakan kita dalam bentuk yang paling baik atau makhluk yang paling sempurna dan paling mulia. Namun Allah terpaksa mengembalikannya dalam tempat yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun kecenderungan manusia merugi dan mengalami penurunan kualitas itu dapat dicegah dengan 3 hal. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Manusia yang tidak ingin merugi harus menanamkan iman yang utuh di hati. Namun iman yang sekedar pengakuan di mulut dan mengatakan di hati itu saja tidaklah cukup. Iman itu harus tercermin dan tersampaikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, orang yang suka beramal saleh namun dia tidak melakukan perbuatan baiknya karena rasa keimanan semata atau karena dasarkan pada berbagai pamrih dan kepentingan pribadi, maka perbuatan baiknya itu juga dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh adalah tunggal yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus dijalankan dalam satu paket yang utuh, seperti di mata uang kertas yang saling melengkapi. Apabila salah satu sisinya tidak ada, maka selembar uang kertas itu hanya selembar kertas biasa yang dipakai dalam, yang tidak diakui sebagai mata uang dengan harga yang tidak tertulis di atasnya. Kaum muslimin jamaah wajib yang berbahagia. Benteng kerugian yang kedua yang disebut Allah dalam surat Al-Asr adalah saling menasihati untuk mentaati kebenaran. Rasulullah SAW banyak memberi tamsil tentang perlunya kita saling memberi nasihat dalam mentaati kebenaran. Salah satunya adalah kita hidup bermasyarakat ini seperti naik dalam satu perahu yang sama. Kita yang sedang diandai akan tidak peduli pada yang ada pada lantai bawah yang mencoba melubangi dan merusak kapal penyangga perahu tersebut. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita berbuat kerusakan. Karena kalau kita tidak mencegah saudara kita berbuat kerusakan tersebut, kita yang tidak ikut berbuat kerusakan juga akan mengalami nasib yang sama, tenggelam di dasar laut. Saling memberi nasihat untuk terus bersabar adalah benteng pencegah kerugian. Ketiga, yang itu dalam surat Al-Asr tersebut. Mempertahankan iman dan amal saleh serta konsisten
saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, serta hidup menjaga iman yang terbaru dengan amal soleh. Insya Allah kita tidak akan menjadi manusia yang merugi. Kaum muslimin jamaah wajib yang berbahagia. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan terus merugi. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan kehidupan waktu. Ini juga bisa dimaknai kita semua harus sadar akan sifat sangkala yang akan berputar menggila semua yang ada di muka bumi, menyeret semua makhluk dalam perputaran zaman. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti dan tidak akan pernah berputar balik. Hanya sedikitnya kita yang terus menyadari kenyataan ini. Kita sering bermalas-malas di waktu luang. Kita tidak sadar bahwa kesempatan hidup kita itu sangat terbatas. Kita sering abai di pagi hari untuk bergegas mengerjakan tugas di siang hari dan baru sadar ketika waktu asar sudah menjelang. Ketika semua yang ada sudah sangat terlambat untuk hubungan ini. Inilah kita benar-benar menjadi manusia yang bersih. Maka dari itu kita harus terus bergerak dan memanfaatkan waktu selama hidup ini. Kaum muslimin jamaah wajib yang berbahagia. Akhirnya, marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada diri kita malam dan hati yang terbimbing, sehingga kita tidak menjadi manusia yang merugi, yang terus terlibat perputaran waktu. Amin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu hamidul majid. Alhamdulillah.